Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Spektroskopi Serapan Atom atau AAS. Dengan nama yang pertama, Henisam Florida BT NPM 52190068. Yang kedua, Katarina Destelia Mau NPM 52190074. Yang ketiga, Yuli Kristiana Kenjam NPM 52190090. Yang keempat, Maria Dacosta CU NPM 52190097. Baik, yang pertama, spektroskopi serapan atom adalah suatu alat yang digunakan untuk metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metalloid yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom dalam keadaan bebas. Menurut para ahli Walsh, Alcamede, dan Metils, pada tahun 1955 melaporkan hasil penelitiannya tentang penggunaan halo katodalam sebagai sumber radiasi yang dapat menghasilkan radiasi panjang gelombang karakteristik yang sangat sesuai dengan AAS. Pada tahun yang sama, Alkemaden Miulach pada tahun 1995 melaporkan bahwa beberapa jenis nyala dapat digunakan sebagai sarana untuk atomisasi sejumlah besar. Yang berikut prinsip dan cara kerja. Berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Metode serapan atom hanya tergantung pada perbandingan dan tidak bergantung pada temperatur. Setiap alat AAS terdiri atas 3 komponen, yaitu unit teratomisasi, sumber radiasi, sistem pengukur fotometrik. Yang berikut cara kerja. Spektrofotometer serapan atom adalah metode analisis dengan prinsip di mana sampel yang berbentuk liquid diubah menjadi bentuk aerosol atau nubulae, lalu bersama campuran gas bahan bakar masuk ke dalam nyala. Di sini unsur yang dianalisasi menjadi atom-atom dalam keadaan dasar. Lalu sinar yang berasal dari lampu katoda dengan panjang gelombang yang sesuai dengan unsur yang diuji akan dilewatkan pada atom dalam nyala api sehingga elektron pada kulit terluar dari atom naik ke tingkat energi yang lebih tinggi atau tereksitasi. Penyerapan yang terjadi berbanding lurus dengan banyaknya atom Grootstate yang berada dalam nyala. Sinar yang tidak diserap oleh atom akan diteruskan dan dipancarkan pada detektor, kemudian diubah menjadi sinyal yang terukur. Oke, baik. Yang berikut adalah instrumentasi pada spektroskopi serapan atom atau AAS. Di sini, instrumentasi yang pertama adalah sumber radiasi resonansi. Sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katoda berongga atau elektroda Dishart atau EDT. Elektroda lampu katoda berongga biasanya terdiri dari wolfram dan katoda berongga dilapisi dengan unsur murni atau campuran dari unsur murni yang terkehendaki.
Yang kedua adalah atomizer. Atomizer ini terdiri atas nebulizer atau sistem pengabut, dan spray chamber dan burner atau sistem pembakar. Di sini yang pertama adalah nebulizer, berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol. Yang kedua adalah spray chamber, berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksigen bahan bakar dan aerosol yang mengandung contoh sebelum memasuki burner. Yang ketiga adalah burner, merupakan sistem yang tepat terjadi atomisasi, yaitu pengubah kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal dalam nyala. Yang ketiga adalah monokromator. Setelah radiasi resonansi dari lampu katoda berongga melalui populasi atom di dalam nyala, energi radiasi ini sebagian diserap dan sebagian lagi diteruskan. Monokromator ini berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi tersebut dari radiasi-radiasi lainnya. Yang keempat adalah detektor. Detektor berfungsi mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Yang kelima adalah recorder. Recorder, sinyal listrik yang keluar dari detektor diterima oleh peranti yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi. Yang keenam adalah lampu katoda. Lampu katoda merupakan sumber cahaya pada spektroskopi serapan atom atau AAS. Lampu katoda memiliki masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Yang ketujuh adalah tabung gas. Tabung gas pada spektroskopi serapan atom yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilin. Gas asetilin pada spektroskopi serapan atom memiliki kisaran suhu kurang lebih 20.000 Kelvin. Dan ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilin dengan kisaran suhu kurang lebih 30.000 Kelvin. Regulator pada tabung gas asetil berfungsi untuk mengatur banyaknya gas yang akan dikeluarkan dan gas yang berada di dalam tabung. Yang kedelapan adalah ducting. Ducting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada spektroskopi serapan atom yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar atap bangunan agar asap yang dihasilkan oleh AS tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Yang kesembilan merupakan kompresor. Kompresor merupakan alat yang terpisah dengan unit karena alat ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara yang digunakan oleh AS. Pada waktu pembakaran atom, kompresor memiliki 3 tombol pengatur tekanan, di mana pada bagian kotak hitam merupakan tombol off, speedo pada bagian tengah merupakan besar kecilnya udara yang akan dikeluarkan atau berfungsi sebagai pengatur tekanan, sedangkan tombol yang kanan merupakan pengatur untuk mengatur banyak atau sedikitnya udara yang disemprotkan ke burner. Yang ke-10 adalah burner. Burner merupakan bagian paling terpenting di dalam main unit karena burner berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilin dan aqueous agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pemantik api secara baik dan merata. Yang ke-11 adalah buangan pada AS. Buangan pada AS disimpan di dalam dragon dan diletakkan terpisah pada AS. Buangan dihubungkan dengan selang buangan yang dibuat melingkar sedemikian rupa agar sisa buangan sebelumnya tidak naik lagi ke atas, karena bila hal ini terjadi dapat mematikan proses pengatomisasian nyala api pada saat pengukuran sampel, sehingga kurva yang dihasilkan akan terlihat buruk. Yang berikut adalah interferensi atau gangguan pada AS. Interferensi yang pertama adalah gangguan kimia.
pada gangguan kimia terjadi apabila unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion dan kation tertentu dengan senyawa yang refraktori, sehingga tidak semua analit dapat teratomisasi. Untuk mengatasi gangguan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama penggunaan suhu nyala api yang lebih tinggi, yang kedua penambahan zat kimia lain yang dapat melepaskan kation atau anion pengganggu dari ikatannya dengan analit. Yang kedua adalah gangguan matrik. Pada gangguan matrik ini terjadi bila sampel mengandung banyak garam atau asam, atau bila pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut standar, atau bila suhu nyala untuk larutan sampel dan standar berbeda. Gangguan ini dalam analisis kualitatif tidak terlalu bermasalah, tetapi sangat mengganggu dalam analisis kuantitatif. Untuk mengatasi gangguan ini dalam analisis kuantitatif dapat digunakan secara analisis penambahan standar. Yang ketiga adalah gangguan ionisasi. Gangguan ionisasi terjadi bila suhu nyala api cukup tinggi sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion positif. Pembentukan ion ini mengurangi jumlah atom netral sehingga syarat absorpsi yang akan berkurang juga. Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan penambahan larutan yang mudah atau diionkan atau atom yang lebih elektropositif dari atom yang dianalisis. Yang keempat adalah absorpsi latar belakang atau background. Absorpsi latar belakang atau background merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya berbagai pengaruh, yaitu dari absorpsi nyala api, absorpsi molekuler, dan penghamburan cahaya. Yang berikut adalah metode analisa. Metode standar tunggal. Metode ini sangat praktis karena hanya menggunakan suatu larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Yang berikut kurva kalibrasi dibuat dari larutan standar dengan berbagai konsentrasi dan absorbansi dari larutan tersebut diukur dengan AS. Selanjutnya, membuat grafik konsentrasi C dengan absorbansi A yang akan merupakan grafik lurus melewati titik 0 dengan slope sigma B atau slope sama dengan A kali B. Konsentrasi larutan sampel diukur dan interpolasi ke dalam kurva kalibrasi atau dimasukkan ke dalam persamaan migrasi linear pada kurva kalibrasi. Yang berikut metode adisi standar. Metode ini dipakai secara luas karena mampu meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi lingkungan sampel dan standar. Berikut kami lampirkan dengan jurnal tentang analisis logam berat Pb atau tebal dan Cd atau kadmium dalam sampel ikan dan kerang secara spektrofotometri serapan atom. Tujuannya adalah untuk mengetahui analisis logam berat dari sampel ikan dan kerang. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, metode pengambilan sampel. Yang kedua, uji kepekaan dan presisi alat uji spektroskopi serapan atom atau ASS. Yang ketiga, pembuatan kurva kalibrasi. Yang keempat, persiapan sampel. Yang kelima, hasil.
Selanjutnya hasil dan pembahasan. Tabel pertama menunjukkan rata-rata hasil analisis kandungan logam berat timbal dalam biota air. Yang kedua, rata-rata hasil analisis kandungan air, kandungan logam berat kandium dalam biota air. Pada kedua tabel ini, hasil analisis kandungan rata-rata logam timbal dan kadmium dalam sampel ikan dan kerang pada 3 titik sampling yang berbeda dengan 3 kali pengukuran dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2, setelah dilakukan uji ANOVA menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan untuk kadar timbal dan kadmium pada kedua jenis biota air dan di antara ketiga lokasi sampel. Data-data pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan bahwa kandungan rata-rata logam, timbal dan kadmium pada sampel ikan dan kerang paling tinggi diperoleh pada sampel yang berasal dari lokasi Lamyong. Hal ini diduga karena adanya batas muara sungai Flutuwe Kluwek Aceh dengan laut. Kandungan logam di daerah dekat muara sungai lebih tinggi daripada daerah laut lepas. Hal ini disebabkan dalam perjalanannya air mengalami kontaminasi baik karena erosi maupun pencemaran dari sepanjang tepi sungai. Namun demikian, berdasarkan data dari tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan bahwa kadar logam, timbal dan kadmium dalam ikan dan kerang pada ketiga lokasi yang berbeda belum melebihi ambang batas maksimum yang diperolehkan, yaitu di bawah konsentrasi 2,0 gram per liter dan 1,0 gram per liter.